Selamat datang dalam mata kuliah Action Research Action Learning sesi keempat. Di sesi keempat ini, teman-teman akan disajikan beberapa materi pembelajaran terkait bagaimana cara mengambil data digital melalui platform-platform yang tersedia. Selamat menyaksikan. Oke. Halo semuanya, kita ketemu lagi di sesi keempat untuk mata kuliah Action Research Action Learning ya. Saya coba share screen dulu terkait dengan sesi ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sesi keempat itu adalah praktek pengolahan data digital. Pada intinya, yang akan saya bahas di video kali ini adalah video pertama tentang dunia realitas digital SSM. Nah, ini video yang pertama ya. Coba saya coba tampilkan paparannya dulu. Nah, inilah kira-kira dunia realitas digital SSM ya. Jadi kita tahu bahwa organisasi dan pasar itu mengalami perubahan, terutama di era saat ini, di mana birokrasi itu berubah menjadi digital era governance. Semuanya masuk ke ranah digital, termasuk juga pasar, di mana pasar itu tidak hanya market, tetapi masuk menjadi e-commerce. Nah, maka ada bagian-bagian tertentu, data-data tertentu yang kita perlu menggali itu menggunakan data-data digital. Yang perlu saya tekankan di sini adalah meskipun SSM itu dapat dibantu oleh data-data digital, tapi sebagai data utama dari SSM adalah tetap data wawancara kualitatif ya, yang mungkin kita perlu dapatkan dari problem owner, di mana kita mencoba menggali apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan, dan apa yang mereka lakukan. Nah, data digital di sini difungsikan sebagai pendamping atau pendukung dari validitas atau reliabilitas dari data SSM itu sendiri. Nah, dengan menggunakan data digital, setidaknya kita bisa mengkonfirmasi apa yang problem owner pikirkan, apa yang problem owner katakan dan lakukan. Nah, kita bisa lihat di sini, di mana data organisasi dan pasar digital itu banyak tersebar di berbagai media ya, seperti aturan kelembagaan, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya itu sudah ada di website. Jadi kita bisa mendownload website tersebut, kemudian kita bisa olah data itu, kita konversi misalnya menjadi data Word, kemudian kita menggunakan aplikasi, itu bisa dilakukan ya, untuk menggali data-data yang bisa mendukung data kualitatif. Begitu juga dengan aktivitas pegawai ya, itu ada di digital juga, jadi kita bisa cari bagaimana aplikasi kepegawaian itu bisa digunakan, menggunakan mungkin bisa log harian, atau kita bisa tarik menggunakan algoritma tertentu yang itu bisa menggambarkan bagaimana sih aktivitas pegawai. Itu bisa juga mendukung data-data penelitian SSM kita. Begitu juga dengan aktivitas ekonomi, di mana pasar digital atau e-commerce itu juga punya akun penjual, akun pembeli, kemudian mereka juga punya database. Nah, itu kita bisa minta API-nya ya. Nah, itu bisa kita tarik menggunakan aplikasi, baik itu mungkin aplikasi KEPI ya, atau mungkin aplikasi yang lain ya, untuk bisa menarik data-data tersebut. Nah, termasuk dengan pemberitaan, media sosial, dan pandangan aktor. Itu di pertemuan sebelumnya saya juga sudah bahas bahwa data-data digital ini salah satunya juga seperti paparan webinar, kemudian diskusi menggunakan digital, atau wawancara digital, itu merupakan data-data digital yang bisa kita tangkap menggunakan teknik-teknik digital ya. Nah, ini salah satu cara kita untuk mencari data-data digital. Salah satunya adalah aturan-aturan kelembagaan. Kita tahu di organisasi itu tata kelola aturan itu diatur oleh
banyak undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan daerah. Ini kita bisa cari semuanya di internet ya, sesuai dengan kajian yang akan kita fokuskan. Nah, dari data-data tersebut itu biasanya berupa PDF. Nah, dari PDF itu kita bisa ubah, bisa cari di online ya, menggunakan PDF converter. Nah, kita bisa ubah menjadi Word ya. Dari Word itu nanti kita bisa lihat bagaimana atau isi dari undang-undang tersebut, membahas tentang apa misalnya. Nah, itu bisa sebagai penguat dari keterangan-keterangan problem owner. Selain undang-undang, peraturan-peraturan perusahaan juga banyak bisa kita temukan di internet ya. Sesuai dengan lokus penelitian nanti, kita bisa lacak peraturan perusahaan itu bagaimana mereka mengelola organisasinya. Baik itu mungkin dapat berupa peraturan perusahaan atau berupa kontrak, ya itu sangat beragam. Nah, di samping itu yang paling populer adalah media sosial. Nah, ini adalah Facebook ya, di mana kita bisa lihat data-data interaksi sosial di dunia maya itu banyak muncul di media sosial. Nah, di Facebook ini kita bisa cari topik-topik yang sesuai dengan penelitian kita. Memang kalau untuk Facebook karena ada kebijakan restricted ya terkait dengan data-data ini ya, maka teknik yang kita gunakan untuk mengumpulkan data digital ini adalah menggunakan manual ya, teknik manual. Kita masuk di grup-grup tertentu, kemudian kita mendalami grup tersebut, kemudian kita copy semua informasi yang ada di situ, kemudian kita paste. Kita paste di tempat tertentu, misalnya apa di Word atau di Excel, yang kemudian itu bisa menggambarkan apa yang aktor itu katakan, apa yang aktor itu lakukan misalnya. Kemudian kita bisa lihat berapa Facebook itu disukai, atau mungkin berapa akun tersebut diikuti. Nah, itu kita bisa lacak juga ya, tapi menggunakan teknik manual ya kalau untuk Facebook ya. Nah, kemudian media sosial yang populer lainnya adalah data-data Twitter. Dari Twitter ini kita bisa meminta API ya dari perusahaan Twitter ini sendiri untuk membantu kita meng-crawling atau mengumpulkan data-data digital. Jadi menggunakan API ini kita bisa menggunakan aplikasi Gephi yang kita bisa sambungkan ke API yang nanti itu bisa secara otomatis kita bisa menarik data-data yang ada di digital ke dalam wilayah kerja kita di Gephi itu sendiri misalnya. Atau nanti ini kita coba praktekkan di SDVI ya. SDVI itu adalah aplikasi baru dari program BSDJE yang nanti teman-teman mahasiswa perlu mempraktekannya. Mengapa? Karena di SDVI itu tersedia API Twitter yang itu bisa difokuskan pada penelitian-penelitian yang akan mau diselenggarakan ya. Jadi dengan SDVI itu akan memudahkan teman-teman untuk mencari data digital khususnya terkait dengan data yang berasal dari Twitter ya. Nah, data lain yang bisa kita dapatkan adalah dari kanal pemberitaan, di mana kanal pemberitaan ini sangat banyak ya, tersebar di masing-masing website. Ini kita bisa sesuaikan ya. Mengapa kanal pemberitaan? Karena di dalam kanal pemberitaan ini ada pemberitaan atau ada teks-teks yang menyatakan barangkali itu terkait dengan organisasi atau aspek pasar yang mau kita kaji ya. Nah, ini dia banyak opini-opini di sini di pemberitaan ini, bisa dari redaksinya atau mungkin dari narasumber yang diwawancarai, yang kemudian itu bisa melengkapi data-data kualitatif yang sudah kita dapatkan di awal ya. Baik. Jadi fungsi data-data digital itu memang sebagai pelengkap, maka data digital ini letaknya adalah di tahap 1 dan 2 ya memang. Jadi sebelum masuk ke dunia aktualitas SSM. Jadi ini masih berada di dunia realitas. Jadi kita mencoba menangkap realitas-realitas itu tidak hanya berada di dalam pemikiran problem owner yang berupa soft thinking, tetapi juga data-data digital yang juga ikut mempengaruhi bagaimana problem owner itu kemudian
mungkin bertindak atau menyikapi sesuatu. Nah, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menggali data digital ya. Nah, jadi ada dua di sini yang mungkin bisa kita simpulkan bagaimana cara menggali data digital. Itu yang pertama adalah manual ya. Memang kita copy paste gitu ya. Jadi dari menggunakan copy paste ini nanti kita harapkan dapat data-data yang sesuai ya, karena memang ada aplikasi-aplikasi tertentu yang dia tidak bisa membuka aksesnya. Seperti Facebook contohnya. Nah, itu selama ini masih menggunakan copy paste. Nah, kemudian kita bisa menggunakan API, itu menggunakan aplikasi ya. Nah, di dalam penelitian di dalam praktek SSM kali ini, aplikasi yang akan kita gunakan adalah kita akan mencoba untuk menggali data menggunakan Netlytic ya. Jadi Netlytic ini kita khususkan salah satunya untuk menggali data-data Twitter ya, data-data Twitter menggunakan. Mengapa Netlytic? Karena dari Netlytic ini dia sudah menyediakan API sendiri dari Twitter yang kemudian kita bisa secara otomatis ya, tanpa meminta ke Twitter kita mendapatkan datanya. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita mengidentifikasi kira-kira kata kunci apa yang relevan terhadap penelitian kita. Nah, selain nanti di Netlytic, hasil dari pengolahan data digital ini, nanti kita bisa olah menggunakan Words.ig ya. Dari Words.ig ini kita bisa ubah data-data yang sifatnya string, itu kemudian mempunyai nodes atau mempunyai network ya. Masing-masing nodes itu dia akan mempunyai gambaran jaringan tertentu yang kita bisa baca kira-kira makna atau isi dari teks itu apa. Tentu nanti dari Words.ig ini kita bisa perkuat dengan hasil analisa GAPI. Nah, sementara Fanzine di sini ini sebenarnya bukan software untuk pencarian data ya, tapi lebih kepada menampilkan data-data yang sifatnya ini sistem dinamik. Tetapi di sini yang mau coba kita gali adalah bagaimana sih pemikiran problem owner terhadap suatu permasalahan. Nah, di situ di materi PDF saya juga sudah lampirkan bahwa ada materi tentang cognitive map. Nah, itu aplikasinya bisa menggunakan Fanzine ini. Di mana cognitive map itu adalah peta kognitif problem owner terhadap permasalahan. Nah, menggunakan Fanzine kita bisa memetakan mana yang kemudian bisa lebih urgent dibanding yang lain. Mana yang kemudian tahapan-tahapan yang istilahnya diinginkan oleh problem owner. Nah, ini kemudian akan mempengaruhi atau membantu kita ya untuk menentukan bagaimana sih problematika terstruktur nanti, begitu. Nah, hasil dari pengolahan data digital ini di tahap realitas, tahap 1 dan tahap 2, nanti akan membantu kita untuk membangun rich picture ya. Jadi ujung dari pengolahan data ini adalah kita bisa membangun rich picture yang lebih kompleks, yang lebih kuat ya dibanding kita hanya mengandalkan data-data konvensional. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya. Baik, silakan Mas Didit. Halo, ketemu di video selanjutnya ya. Di video ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana kita akan mendapatkan data digital menggunakan aplikasi Netlytic ya. Kita tahu aplikasi Netlytic ini sangat membantu peneliti ya untuk mencari hashtag-hashtag yang sekiranya bisa bermanfaat untuk menguatkan penelitian. Nah, ini kita bisa lihat di sini di pekan 4 ini kita akan membahas ini ya, video pembelajaran mendapatkan data dunia realitas digital menggunakan Netlytic ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan. Jadi mungkin nanti teman-teman mahasiswa bisa mengetik ya di
Prambah, netlitik.org. Nah, di sini kita bisa lihat ada sign in with Google atau sign in with Yahoo atau menggunakan email atau password ya. Nah, karena saya biasanya menggunakan akun Google ya, jadi kita bisa langsung aja sign in with Google ya. Nanti teman-teman bisa coba itu kalau misalkan mau pakai alamat email juga bisa. Nah, ini saya coba menggunakan email saya. Nah, setelah login menggunakan akun kita, maka kita akan dihadapkan pada beberapa tampilan ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilan home, netlitiknya ini tampilannya home. Jadi di sini ada video tutorial juga. Kemudian dia ada juga registrasi, kemudian ada Twitternya, kita bisa mengikuti Twitter yang ada di laman officialnya Netlitik. Kemudian kita bisa lihat publikasi yang melibatkan Netlitik. Ini juga kita bisa lihat. Ini ada COVID, ada Twitter ya, diskusi di Twitter. Ini juga bisa menginspirasi ya penelitian-penelitian kita ya. Memang ini ada irisan juga dengan mata kuliah riset digital ya. Tetapi di sini kita fungsikan sebagai penguatan data-data kualitatif ya, data-data wawancara dan sebagainya. Jadi ini bukan sebagai data utama, tetapi data pendukung, gitu. Nah, kemudian kita bisa dari setelah home itu isinya seperti itu ya. Kita bisa lihat about. Nah, ini tentang netlitiknya. Nah, ini ada data koleksi. Ini bisa ada Twitter, ada YouTube, ya, ada Reddit, ya. Ini pemberitaannya banyak sekali. Ini kita bisa explore di sini. Nah, ini adalah timnya Netlitik. Kita bisa komunikasi juga oleh mereka. Kemudian ada resource ya, ada ini dari mana sih mereka mendapatkan ini ya data-data. Nah, kita yang apa ya, yang membuat Netlitik ini nyaman buat kita adalah kita tidak perlu repot-repot untuk meminta API Twitter ya. Jadi kita cukup menggunakan API Netlitik itu sendiri yang sudah terkoneksi dengan Twitter, kemudian kita running. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita lihat di sini dataset ya. Nah, ini akun, keterangan akun, kita ke new dataset ya. Nah, ini adalah tampilan new dataset. Nah, syarat dari Netlitik ini adalah kita perlu mempunyai akun Twitter ya. Nah, kebetulan ini saya sudah koneksikan Twitter saya dengan Netlitik. Nah, ini adalah nama dari Twitter saya. Nah, dengan mempunyai akun Twitter yang kita sambungkan di Netlitik ini, kita bisa merambah semua data-data yang ada di Twitter dengan catatan 7 hari terakhir ya. Dibatasi 7 hari terakhir. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi yang pertama kita lakukan adalah untuk Twitter ya. Ini kita bisa ketik di sini. Misalnya kebetulan saat ini adalah ini ya, ada event namanya asesmen nasional. Nah, ini asesmen nasional ini menarik. Coba kita lihat di sini. Kita mungkin saya namakan filenya AN misalnya, asesmen nasional. Nah, kemudian kita bisa ketik di sini keywordnya apa yang mau kita cari ya. Misalnya ANBK. Nah, ini ANBK ya. ANBK, kemudian ini bisa filter any language, misalnya kita bisa pilih ya Twitter yang dari Indonesia misalnya. Karena kita kajian Indonesia. Latitude-nya kalau misalkan kita tahu ya, kita bisa batasi juga latitude-nya berapa, longitude-nya berapa ya. Kemudian radiusnya berapa kilo atau berapa miles kita bisa batasi. Nah, saat ini tidak ingin saya batasi karena saya ingin mendapatkan semua yang ada di Twitter ya. 7 hari terakhir terkait dengan ANBK. ANBK ini asesmen nasional berbasis komputer. Nah, ini sepertinya sedang in juga di saat-saat ini. Mengapa kita perlu mencari yang populer juga ya? Karena kita memang mau menangkap isu yang ada, sehingga pemilihan keyword itu menjadi sangat penting ya. Apakah kemudian kita mendapatkan data yang banyak atau tidak ya?
Nah, ini kemudian ini minimum number of retweet, minimum number of like. Saya kosongkan saja. Kita bisa tes ya di sini ya. Tes query on Twitter ya. Nah, ini kita bisa lihat. Oh, ternyata ada ya. ANBK. Ini besok latihan ANBK. Ini berarti artinya besok ada latihan asesmen nasional berbasis komputer ya. 2 menit yang lalu. Nah, ini ternyata banyak ya sepertinya ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya. Oke, setelah kita tes ternyata keyword ini beberapa juga beroperasi. Nah, kita coba import ya. Dari import ini nanti kita dapatkan. Nah, kita lihat ya, ini adalah overall progress-nya ya. Jadi API Twitter itu bekerja sendiri. Nah, ini kita lihat ya. 100%. Wow. Lumayan ya. Ini kita bisa lihat ada 1.591 tweets. Nah, ini lumayan. Nah, padahal Twitter API-nya dia hanya memanggil 9% ya. Nah, kita bisa lihat ya bahwa di sini ada kapasitas maksimalnya, yaitu 2.500 tweet ya. Jadi ini selama 7 hari ya. Selama 7 hari. Kalau misalkan dia lebih banyak dari itu, maka dia tidak akan terrekord ya. Jadi ini 2.500 tweet yang terakhir. Oke, kemudian kita ke next step. Klik next step di sini. Nah, ini adalah tampilan dari data-data Twitter ya. Data-data Twitter yang mungkin kita bisa ini ya, olah nantinya ya. Ini ada Excel, ada CSV. Nah, kita bisa memilih ya, apakah itu mau mendownload menggunakan file Excel atau CSV ya. Kalau saya biasanya saya lebih suka CSV karena dia lebih ringan. Nah, nanti kita bisa olah. Nah, inilah datanya ya. Ini kita sedang download. Karena 1.500 ya, cukup banyak ya. Oke. Kemudian kita coba lihat datanya ada di mana. Oke, ada di sini ya. Sebentar, ini mau saya pindahkan dulu ke desktop agar pencariannya gampang. Oke. Nah, kemudian saya buka Excel. Kita sudah dapat data dari Netlytics ya. Yang dokumen. Nah, kemudian kita ke data. Nah, dari data ini kita bisa ambil dari sini ya, from text CSV ya. Karena tadi saya menyimpannya menggunakan CSV. Kita cari di desktop ya, di desktop. Di namanya adalah AN. Nah, ini terlihat ya. Oke. Ya, ini adalah datanya. Delimiternya koma. Oke, kita load saja. Ya, inilah data yang kita dapatkan dari Netlytics dengan kata kunci AN. Ya. Oke. Nah, jadi di sini ada ID, ada tweet ID, kemudian ada alamat websitenya, linknya juga ada, kemudian ada author ya, ada penulisnya, kemudian title ini kaitannya adalah tweetnya, tweet. Jadi ini tweet dari author ini, kemudian ada deskripsinya, kemudian ada publikasinya kapan, dia ada dari Android atau dari iPhone atau dari web, kita bisa lihat ya. Nah, ini kita juga bisa lihat di sini count in-nya berapa, dia original atau quote atau reply. Nah, ini kita bisa identifikasi ya tweetnya ini seperti apa. Kemudian sampai di ujung kita dapat user ID, user bio-nya juga dapat.
user location-nya juga ada ya. Nah, ini banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, sampai tahap ini teman-teman, yang akan kita olah itu beragam ya. Nanti kita akan mengolah itu bisa menggunakan SNA atau Social Network Analysis. Itu mungkin teman-teman bisa baca Borgatti ya. Atau Text Network Analysis, TNA, itu juga kita bisa olah ya dari data ini. Teman-teman di materi PDF bisa baca STGAP ya. Jadi apa sih yang akan kita olah? Nah, yang kita olah adalah ini ya, data ini ya. Data dari author ini. Author ini dia statusnya merefer kemana ya? Nah, ini dia merefer kemana? Ini ID. Ya, ini author ini. Dia akan merefer kemana? Dia retweet kemana? Ini kelihatan ya. Nah, nanti kita bisa membangun ini menjadi sebuah jaringan network. Memang data ini perlu kita bersihkan dulu. Jadi berbeda dengan data API yang kita tarik langsung ya dari Gapi. Data ini sedikit ada manual ya. Kita perlu membersihkan data-data yang ada di sini. Misalnya data-data yang tidak diperlukan ya. Ini kalau misalkan dari author, kalau kita mau menggunakan SNA, kita akan bersihkan di title ini hanya yang menunjukkan akun-akun tertentu saja. Nah, nanti dia akan merefer seperti itu logiknya. Begitu. Atau kalau menggunakan TNA, text network, yang kita ambil adalah dari deskripsi. Deskripsi ini yang kemudian kita copy semuanya, masuk ke Word, kemudian kita olah menggunakan Words IG atau ini ya, setelah itu ke Gapi ya. Gitu. Nah, ini sementara video untuk Netlytics outputnya sampai ini.